Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mulyati Kasari dari kelas 10-5 absen 9 akan mempresentasikan materi informatika buat sistem komputer. Untuk yang pertama, poin A, komputer dan komponen penyusunnya. 1. Sistem komputer. A. Perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh, mouse, printer, scanner, RAM, dan hard disk. Yang B. Perangkat lunak atau software. Software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh, sistem operasi aplikasi, dan lain-lain. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor, CPU, atau unit pemrosesan utama. Contoh, ultrabook, HP, dan tablet. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal single board circuit (SBC) yang berukuran kecil, misalnya Raspberry PC dan Arduino. Komputer personal, PC, atau personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Mini komputer berbeda dengan komputer personal komputer. Mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Poin B. Interaksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka dan merupakan teks terminal pengguna menjalankan perintah program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Poin C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, saling berkolaborasi melalui sistem operasi agar komputer dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pengguna. Hubungan ini mirip dengan tubuh manusia, di mana setiap organ bekerja sesuai fungsinya dan diatur oleh sistem saraf. Interaksi tidak hanya terjadi antara manusia dan komputer, tetapi juga antara komputer dengan lingkungan sekitarnya melalui sensor, kamera, dan perangkat lain. Konsep ini menjadi dasar Internet of Things. Kolaborasi juga terjadi antar perangkat keras seperti flash disk, printer, webcam yang berkomunikasi melalui sistem operasi dan memerlukan driver agar dikendali oleh komputer. Contoh penerapan kolaborasi tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan software pengajian indikator di kantor, instalasi sistem operasi sebelum aplikasi, hingga bermain musik menggunakan alat tambahan seperti Mackie atau aplikasi permainan di ponsel. Poin D. Sistem operasi.
Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum bagi program komputer. Contoh: Linux, Mac OS, Android, iOS, FreeBSD, Symbian, Palm OS, BlackBerry OS, Bada, dan lain-lain. Fungsi utama sistem komputer: 1. Menyediakan antarmuka pengguna, yang artinya menghubungkan pengguna dengan komputer agar mudah digunakan. 2. Mengendalikan input dan output, mengatur aliran data dari perangkat seperti keyboard, mouse, dan monitor. Fungsi utama sistem komputer: 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral, mengatur kerja seperti printer, kamera, dan penyimpanan. 4. Mengelola pemuatan dari jalannya komunikasi, menjalankan aplikasi di atas sistem operasi agar berfungsi baik. 5. Mengelola file dan folder, mengatur penyimpanan, penamaan, pemindahan, dan penghapusan data. 6. Menangani interupsi dan kesalahan (error), mengatur prioritas kerja CPU dan memperbaiki kesalahan sistem. 7. Mengelola prosesor CPU, mengatur pembagian waktu kerja CPU pada berbagai program multitasking. 8. Mengelola memori RAM, mengatur penggunaan memori oleh program agar efisien. 9. Mengelola keamanan, mengatur akun, sandi, dan perlindungan sistem termasuk firewall. 10. Menangani komunikasi jaringan, mengatur koneksi dan pertukaran data antar komputer. 1. Multitasking. Multitasking adalah kemampuan menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus, baik pada manusia maupun komputer. 2. Cara komputer bekerja. Central Processing Unit atau CPU. CPU Central Processing Unit adalah pusat pengendali komputer yang mengubah data input menjadi output. CPU mengeksekusi instruksi program dan terdiri dari dua bagian utama, Control Unit (CU) dan Arithmetic Logic Unit (ALU). Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? CPU menjalankan program melalui siklus mesin yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, mengeksekusi perintah di ALU, lalu menyimpan hasilnya. B. Mesin konseptual sederhana. Mesin konseptual sederhana meniru cara kerja komputer dengan struktur input, output, memori, dan CPU. Program terdiri dari instruksi yang dijalankan melalui fetch, execute, cycle. CPU mengambil instruksi fetch, menerjemahkan di code, lalu menjelaskannya execute. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.